Dan ternyata salah satu dari teman gue yang cewek ini melihat sosok anak kecil yang duduk di atas motor. Gue ke depan dan buat nutup pintunya kembali, gue ngeliat ada sosok kucing hitam yang lewat gitu, kelihatan gitu lewat. Mungkin karena terlalu panjang atau gimana, gue cuma ngeliat sosok ular yang berbadan manusia dan bermahkota aja gitu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan kali ini gua udah kedatangan narasumber yang spesial nih, karena dia ini adalah ketua Karang Taruna dari Petamburan yang dipilih berdasarkan hasil cap-cip-cup ya. Kita langsung kenalan aja sama narasumber kita, John Arya. Halo bro. Gimana kabar lo, John? Alhamdulillah baik. Pandemi gini gimana? Apa yang lo kerjain sekarang, John? Ya sibuk kerja sih, sibuk kerja sama ngebangun konten YouTube lah. Nah, si John ini ternyata sekarang udah punya channel YouTube baru ya, John? Channel YouTube sendiri. John, promoin, John. Oke, buat teman-teman yang mau mampir ke channel gua, teman-teman bisa subscribe YouTube channel Jembatan Hitam. Yang di situ gua sama teman-teman gue ini bikin konten story dan misteri. Jadi cerita-cerita misteri yang diceritakan langsung sama narasumber nih, sama kayak di Lentera Malam kayak gini. Dan nggak cuma itu juga, gue juga di situ bakal ada konten explore, mendatangi tempat-tempat yang angker yang ada di Jabodetabek lah ya. Jadi buat teman-teman juga yang punya rekomendasi tempat-tempat serem, bisa DM ke Instagram Jembatan Hitam. Itu mah. Oh, Satu lagi mah. apa? Bigo. Oh iya. Gue juga main Bigo. Di situ juga sama kontennya masih explore live, nyari tempat-tempat yang serem banget lah ya. Pokoknya buat di-explore. Bukan ini ya, bukan pamer belahan kan? Bukan dong. Bigonya. Itu namanya keindahan sih. Kontennya keindahan. Kalau gue ini kontennya live horor. Oh, masih horor ya? Masih horor. Oke. Jadi buat teman-teman mampir aja lah ke channel-channelnya si John. Oh iya, John. Kalau IG lo Buat apa itu, John? Siapa tahu nih ya, ada yang ngirimin lo kue apem gitu. Iya. Buat yang mau kenal juga bisa follow Instagram gue di @john_aryajohn. Gitu bro. Ya udah, nih sekarang lu mau bawain cerita lu soal lu ke Curug Cilember ya, John? Curug Cilember. Itu tahun berapa tuh, John? Tahun 2012. Tahun 2012. 2012. Boleh kasih tahu gak kisi-kisinya, John? Jadi gue jalan sama 14 orang, kalau nggak salah 12 atau 14 gue lupa lah ya. Itu gue jalan di Jakarta menggunakan sepeda motor, jadi touring gitulah. Gue berangkat dari Jakarta sampai di tujuan gue itu salah satu villa dan Curug Cilember tujuan utamanya. Oh, oke. Ya udah, sebelum teman-teman dengerin ceritanya John, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau menceritakan pengalaman mistis gue yang gue pernah alami di tahun 2012. Dan perjalanan ini gue mulai bersama beberapa teman gue. Gue waktu itu ngumpul jam 10 malam di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sambil nunggu teman-teman gue ngumpul, gue briefing sama teman-teman gue. Dan setelah semuanya ngumpul, gue mulai jalan naik motor bersama dengan 12 orangan lah ya. Totalnya ada 7 motor kalau nggak salah. Dan setelah itu gue jalan dari Jakarta menuju tempat yang udah gue booking pada jauh-jauh harinya. Jadi tujuan gue ini ke salah satu villa yang ada di Jawa Barat di daerah Cisarua, Bogor. Dan setelah gue kumpul, gue jalan sama temen-temen gue jam 10 malam. Singkat cerita, gue sampai di Cisarua itu sekitaran jam 1 malam. Dan setelah gue sampai di villa, ternyata ada sedikit kesalahpahaman antara penyewa villa dan teman-teman gue yang waktu itu ngebooking villanya. Jadi pas waktu itu teman-teman gue juga sempat menjanjikan untuk diadakannya PS2 dan bakar-bakar ayam waktu itu. Jadi setelah kita sampai ternyata fasilitas yang kita mau tuh nggak ada. Akhirnya sempat terjadi perdebatan kecil ya antara gue sama pihak villa itu, dan akhirnya kita mutusin untuk cabut dari villa itu.
kita mutusin buat nyari villa baru. Dan setelah itu gue keluar sama teman-teman gue, sampailah gue di salah satu tempat di pinggir jalan untuk nungguin temen gue yang dua ini nyari villa baru. Dan setelah hampir setengah jam, temen gue ini balik ngabarin kalau kita dapat villa baru nih dan fasilitasnya juga oke. Setelah temen gue sampai, gue sama temen-temen gue yang lain mutusin buat ke villa tersebut. Nah, sampai di jalan nih ternyata lokasi dari villa tersebut ke tempat gue stay itu jaraknya lumayan jauh dan kita harus melewati perkampungan-perkampungan yang kondisi jalannya itu lumayan terjal dan bebatuan, tapi ada juga beberapa rumah atau villa-villa yang ada di sisi sebelah kiri dan kanannya. Tapi itu jaraknya lumayan jauh. Dan setelah gue jalan tuh ternyata gue baru sadar kalau yang kita lewati itu ada pemakaman umum yang jaraknya tuh lumayan luas juga gitu. Dan setelah gue jalan naik motor boncengan sama teman-teman gue, itu posisi gue ada di urutan ketiga atau keempat deh, disusul sama teman-teman gue lagi masih ada di belakang. Dan setelah kita lewatin kuburan itu, ternyata aksesnya tuh gelap banget gitu, gelap dan kuburannya juga lumayan luas. Makanya kita jalan pelan-pelan kan, karena kita nggak tahu jalan juga. Setelah kita udah ngelewatin kuburan itu, gue nih baru sadar kalau ternyata ada satu motor di belakang tuh yang ketinggalan gitu. Dan akhirnya gue mutusin buat berhenti. Setelah lama gue tunggu nggak datang juga, akhirnya gue mutusin berdua sama teman gue satu lagi buat muter balik nyusul teman gue yang motornya ketinggalan gitu. Setelah berapa lama itu gue ketemu sama teman gue dan ternyata motor dia itu mengalami trouble, mogok gitu. Pas gue nyampe, teman gue itu lagi selain motornya tapi nggak nyala-nyala. Gue ngeliat dia dari kejauhan kan, dia masih nyala motor karena nggak nyala-nyala. Dan cewek yang diboncengin sama teman gue juga kayak rasa ketakutan gitu, dia sambil megangin tangan teman gue. Karena kan memang posisinya itu kan berada di tengah-tengah kuburan kan. Yaudah akhirnya pas gue sampai, nggak lama motornya tuh nyala, teman gue naik. Dan akhirnya gue berada di barisan paling belakang nih buat gantian. Teman gue jalan, gue berada di barisan paling belakang. Nah, setelah berlangsung cukup lumayan jauh jarak dari tempat gue ke teman gue yang sudah sampai di sana terlebih dahulu, sampailah kita di villa tempat yang udah kita booking baru-baru ini gitu, villa dadakan lah ya. Sampai gue di sana dan emang ternyata villanya juga lumayan bagus gitu. Parkirannya luas depannya dan gue parkirin motor gue di depan gitu. Jadi pas gue parkirin motor di depan, karena kita di sana dua rombongan, maksudnya gue memisahkan diri sama rombongan-rombongan yang cewek dan cowok gitu. Jadi punya kegiatan masing-masing nih. Karena kan kita jalan ke sana tuh 12-14 orang dan masing-masing tuh bawa boncengan gitu kan. Dan setelah sampai di sana, gue bersama teman-teman cowok yang lain mutusin buat ke belakang, area belakang villa tersebut. Dan ternyata emang view-nya tuh lumayan keren juga. Di belakang itu tuh terlihat bukit-bukit sama pemandangan khas puncak lah ya. Dan juga ada kolam renangnya di situ. Dan untuk gerombolan yang cewek itu berada di depan di ruang tengah dekat sama TV. Dan sampai di sana tuh gue ngopi-ngopi ngerokok santai. Dan selang beberapa lama tiba-tiba dari rombongan cewek ini ada suara teriakan gitu kan. Gue sama teman-teman gue yang belakang ini kaget. Akhirnya gue mutusin buat ke pusat suara. Setelah gue sampai di ruang tengah, ini cewek-cewek pada meringkuk gitu kayak orang ketakutan kan. Terus teman-teman gue nanya ada apa. Dan ternyata salah satu dari teman gue yang cewek ini ngelihat sosok anak kecil yang duduk di atas motor. Dan di situ karena tujuan gue buat hepan kan, gue buat berpikir rasional kalau mastiin teman-teman gue kalau itu tuh salah lihat. Jadi gue ngecek ke depan buat mastiin sama teman-teman gue kalau emang itu salah lihat aja gitu, mungkin halusinasi atau gimana kan. Karena gue nggak mau bikin suasana di situ tuh semakin horor. Karena kan tujuan gue kan emang di sana kan mau santai kan. Gue mastiin teman-teman gue ngebuka pintu dan gue kasih tahu kalau di sini tuh emang kosong gitu, cuman motor aja dan nggak ada apa-apa. Setelah itu gue masuk lagi ke dalam dan gue mutusin, gue bilang sama anak-anak, yaudah gimana kalau misalnya yang cewek-cewek ke dapur buat bikin makanan, yang cowoknya tunggu sini. Udah akhirnya cewek-ceweknya bikin makanan, kopi dan segala macem. Kita makan bareng-bareng. Setelah makan bareng, yang cewek tidur nih di kamar yang utama, sedangkan yang cowok masih ada di ruang tengah. Gue bersama 6 orang temen gue lah kalau nggak salah, cowok semua itu masih di ruang tengah. Dan lagi asik-asik nonton, udah mulai pagi kan, karena waktu itu gue inget
kalau nggak salah tuh udah jam 3 atau setengah 4-an lah ya. Dan gue juga besok masih ada kegiatan lagi, makanya gue mutusin buat udahlah kita tidur aja. Dan sebelum gue tidur, itu dari ruang tengah ke ruang belakang itu kelihatan banget ada pintu yang belum gue tutup. Jadi gue sama teman gue main suruh-suruan nih, coba dong tutup pintunya kan. Karena nggak ada yang mau, akhirnya gue yang nutup pintu. Gue jalan ke sana, pintunya gue tutup, dan gue inget banget pada malam itu gue udah mengunci handle pintu yang ada di situ kan, udah gue strap gitu. Kembalilah gue ke tempat anak-anak. Pas mau beranjak tidur, ternyata tuh pintu kebuka sendiri. Pintunya kebuka sendiri dan gue sama anak-anak tuh langsung kayak kaget gitu kan. Perasaan tuh udah gue kunci, tapi kenapa pintunya kebuka lagi kan? Akhirnya pas udah kayak gitu, gue ke depan dan buat nutup pintunya kembali, gue ngeliat ada sosok kucing hitam yang lewat gitu, kelihatan gitu lewat. Ya udah akhirnya karena gue merasa biasa-biasa aja kan, ya udahlah akhirnya gue tutup lagi dan gue kunci di situ. Setelah gue kunci nih, anak-anak nih udah makin noid nih, udah makin gak enak banget suasana hatinya kan. Dan akhirnya gue mutusin sama anak-anak buat yaudahlah kita tidur aja, besok kita kan mau lanjut jalan-jalan lagi kan. Dan akhirnya gue tidur, gue bareng tidur sama anak-anak. Gue tuh inget bangun jam 9 pagi tuh, pas gue lihat jam 9 pagi di handphone. Dan di kolam renang tuh anak-anak udah rame banget pada berenang gitu lah ya. Gue ngedengar suara anak-anak di luar, gue lihat dari jendela, bener ternyata anak-anak lagi berenang. Selesai berenang, gue sama anak-anak check out tuh jam 12 siang. Nah jam 12 siang ini gue langsung melanjutkan aktivitas gue buat ke salah satu tempat wisata yang ada di Cisarua, di Curug Cilember. Nah sampailah kita di Curug Cilember. Sampai sana kita makan jam 1 siang, kita makan di sana. Terus teman-teman gue juga beli tiket buat masuk ke area wisatanya. Dan gue sama anak berjalan menuju ke curug pertama di Curug Cilember. Nah di curug pertama ini tuh suasana curug itu rame banget. Rame dan banyak anak-anak kecil juga yang pada berenang di sana. Pokoknya rame deh. Kita ngopi-ngopi di sana, foto-foto, terus teman-teman gue juga ada yang berenang. Pokoknya gue situ hampir sejam 2 jaman lah, karena lama juga kan jalannya dari bawah ke atas. Dan tiba-tiba nih salah satu temen gue ngajakin buat kita naik ke curug yang tingkatannya tuh lebih tinggi di atas dari itu gitu. Yaudah akhirnya karena anak-anak mau, yaudah akhirnya kita jalan menuju curug kedua nih, curug yang tingkatannya tuh lebih tinggi daripada curug yang pertama. Dan ternyata tuh akses atau jalannya itu bisa dibilang setapak lah ya. Dan kiri kanan jalannya itu emang semak-semak belukar gitu. Jadi kalau buat lu yang pernah ke Cilember pasti lu tau lah akses atau jalan yang menuju ke curug yang tingkatannya lebih tinggi dari itu. Nah pas sampai di jalan itu, gue emang nggak begitu ngeliat banyak orang yang naik ke sana gitu. Bahkan gue juga jarang ngeliat orang yang turun. Karena emang menurut gue anak kecil nggak bakalan mau lah kalau diajak naik ke sini, karena emang jalannya tuh lumayan susah kan. Dan akhirnya gue naik dan setelah beberapa lama tibalah gue di curug yang kedua. Dan ternyata curug yang kedua ini tensinya tuh nggak terlalu sebesar curug yang pertama. Cuman ada air terjun aja dan sungainya tuh nggak terlalu selebar curug yang pertama gitu. Dan gue lihat juga pengunjung yang ke situ juga nggak terlalu banyak sebanyak orang yang ada di curug pertama. Karena mungkin sekali lagi aksesnya emang susah banget gitu kan. Maksudnya ya nggak terlalu, ya pokoknya susah lah kalau buat dijangkauan anak kecil. Dan setelah sampai di sana, gue sama teman-teman gue mandi di curug gitu kan. Dan setelah mandi di curug, gue tuh ngeliat di sebelah kanan gue, dari belakang kanan gue itu ada kayak sesajian gitu yang ditaruh di atas nampan. Dan isinya itu banyak gitu, ada rokoknya, terus ada kopi, terus sama nasi yang dibungkus pakai pelepah pisang. Dan setelah itu banyak juga bunga-bunga yang ada di tempat sesajian itu, bunga-bunga sesajian kayak bunga 7 rupa gitu lah ya. Pas udah kayak gitu, gue mutusin buat ngedekat ke arah sesajian itu. Bahkan pengen sempat gue pegang kan, tapi temen gue si Ambon ini bilang, "Cun, jangan diambil, tadi biarin aja." Ada akhirnya gue nggak mengambil atau menyentuh dari sesajen itu. Cuman di pikiran gue tuh sayang aja gitu, di tempat wisata yang notabene rame, tapi
ada sesajen yang harusnya nggak diletakkan di situ gitu kan. Ya, maksud gue kalau emang lo mau menyerahkan sesajen kayak gitu ya harusnya tempat yang nggak terjangkau manusia lah. Karena kan itu kan tempat wisata yang didatengin sama orang banyak kan. Dan gue tuh juga nggak tahu maksud dan tujuan orang naruh sesajen situ tuh untuk apa. Gue nggak tahu juga kan. Jadi setelah gue menghiraukan itu, gue kembali untuk melanjutkan aktivitas gue bersama teman-teman gue. Setelah beberapa lama, waktu juga udah mulai sore, temen gue memutuskan buat balik lagi ke bawah. Karena kan takut gelap juga kan, kita nggak bawa penerangan, cuman bawa handphone aja. Dan kalau nggak salah itu sekitaran jam 4 sampai setengah 5-an lah ya, udah mulai sore juga. Dan akhirnya gue mutusin buat turun bareng sama temen-temen gue. Setelah di jalur menuju turun, di situ gue ngeliat ada 3 orang, 2 orang lelaki dan 1 orang perempuan yang naik ke atas menuju curug tersebut. Karena itu kan jadi jalur setapak aja, jadi kalau emang lu lewat situ pasti tujuan lu ya ke curug itu. Bahkan kalau gue turun juga ya tujuan gue ke bawah gitu, jadi gue cuma ngelewatin satu jalur yang tujuannya buat naik dan turun gitu aja gitu. Di situ tuh gue berhadap-hadapan dan gue pas dia lewat tuh langsung kayak terpanah aja gitu, karena ini cewek yang gue liat ini cantik banget coy. Tapi gue nggak merhatiin 2 orang yang di sampingnya ini. Gue cuman fokus ke satu pemandangan aja gitu ya, cewek yang lewat itu. Dan setelah gue berhadap-hadapan, dia tuh kayak ngelempar senyum ke gue. Dia ngelempar senyum dan otomatis gue senyumin balik dong, karena kan ya gue ketemu jalur, masa ya dia senyum gue diem aja kan. Akhirnya pas setelah itu gue lewat pas papasan, udah gue turun ke bawah. Dan semua tuh biasa aja gitu, nggak ada rasa apa-apa ya. Gue cuma lihat 2 orang cowok dan 1 orang cewek, dia naik dan gue turun. Cuman feeling gue kenapa dia orang di jam sore kayak gitu baru naik ke atas gitu, emang dia nggak takut gelap atau gimana ya kan. Dan teman-teman gue juga biasa aja pada waktu itu. Yaudah akhirnya kita sampai lah di bawah menuju parkiran motor kan. Dan setelah sampai di bawah, kita sama teman-teman nih langsung mutusin buat balik ke Jakarta. Karena emang gue waktu itu berangkat hari Sabtu dan hari Seninnya itu emang kita harus berangkat kerja lagi gitu kan. Makanya gue berangkat Sabtu, Minggu malam udah sampai Jakarta tujuan gue. Dan setelah gue nganterin temen gue ke rumah, sampai tuh gue di rumah kira-kira jam 9 malam lah ya gue sampai di rumah. Itu semua gue rasa biasa-biasa aja gitu, karena kan yang gue rasain waktu itu cuman capek dan pegel aja, karena kan aktivitas gue dari pagi sampai malam tuh cuman naik motor, jalan dan gitu-gitu aja kan. Dan setelah sampai di kamar, gue nih udah mulai ngerasa ngantuk banget gitu kan. Dan di situ gue ngerasa udahlah gue tidur aja lah, capek karena kan besok gue Senin harus kerja lagi kan. Pas baru pengen tidur tuh gue kayak ngerasa mata gue tuh ngantuk banget. Dan setelah itu tiba-tiba tuh gue ngerasa apa ya, kayak gue berada atau masuk ke dimensi lain aja gitu. Gue kayak berada di suatu tempat yang aneh. Dan di situ gue tuh ngedenger kayak ada suara gamelan yang bikin gue penasaran gitu kan. Dan akhirnya gue mencoba buat ngedeketin pusat suara tersebut. Dan ternyata pas gue jalan mendekati suara itu, gue ngelewatin banyak banget orang yang pakainya tuh kayak pakaian zaman dulu gitu, yang hilir mudik jalan dan kayak aktivitas rame lah pokoknya. Dan gue semakin penasaran sama suara gamelan yang ada itu kan. Akhirnya gue mau ngedeket. Setelah gue deket, ternyata gue ngeliat ada kayak pelaminan, dan gue tuh ngeliat sosok cewek yang berada di pelaminan yang mukanya ini ternyata tuh apa ya, sama kayak cewek yang gue lihat di jalur pas gue turun mau ke bawah gitu. Dan itu bener-bener sama banget. Dia tuh pakai baju kayak apa ya, kayak kebaya zaman dulu, tapi selendangnya tuh panjang dan warnanya dominan itu hijau sama kuning. Dan dia juga gue lihat tuh kayak pakai mahkota, dan mahkotanya tuh bersinar banget gitu. Cuman gue ngeliat dia dari jauh aja, nggak berani ngedeket. Tapi semakin gue lihat tuh dia kayak seolah-olah ngelambai kayak sini gitu. Cuman di situ gue ngerasa ragu kan. Ini gue masih ragu, ini gue di mana gitu. Dan setelah itu gue berusaha mikir, enggak lah, nggak mungkin nih, ini pasti mimpi kan. Ya udah, akhirnya pas setelah itu gue ngedeket, tapi lama-lama gue tuh semakin ragu gitu. Dan orang-orang di sekitar itu yang tadinya rame tiba-tiba ngeliatin gue dengan mata yang tajam gitu, kayak dia berhenti
kayak ninggalin aktivitasnya, cuman dia diem di satu titik dan ngeliatin gue gitu aja kan. Dan di situ gue semakin bingung, gue ngeliat sekitar gue orang-orang banyak tapi pada ngeliatin gue kan. Tadinya gue mau ngedeket, gue semakin ragu, gue mundur akhirnya kan. Nah setelah gue mundur, ini cewek yang di pelaminan ini semakin maju ke gue, seolah-olah tuh dia kayak ngajak gue buat kesini dan kesini gitu. Karena gue di situ ngerasa gue cuman mimpi atau gimana ya kan, gue berusaha buat nolak di situ. Dan gue melakukan penolakan dengan cara gue mundur secara perlahan gitu. Semakin gue mundur, tiba-tiba nih orang yang tadinya rame di depan gue, di kiri kanan gue, ini tuh semua berubah jadi ular dengan berbagai jenis dan warna yang berbeda. Ada yang hitam, kuning, hijau, semuanya pokoknya ada jenis ular lah pokoknya situ. Dan semakin gue mundur juga, cewek yang tadi cantik ini tuh berubah gitu. Yang tadinya cantik, ini gue cuma ngelihat sosoknya tuh kayak ular, tapi ada tangannya sama badannya gitu. Dan mahkota yang tadinya bercahaya itu berubah jadi kayak apa ya, kayak ular banyak gitu lah. Dan situ tuh gue semakin takut kan. Gue semakin takut, itu cewek yang berubah jadi ular tuh semakin ngedeket ke gue. Tapi ini gue anehnya tuh gue nggak bisa ngelihat ujung ekor dari ular tersebut gitu. Mungkin karena terlalu panjang atau gimana, gue cuma ngelihat sosok ular yang berbadan manusia dan bermahkota aja gitu. Bahkan juga gue ngeliat 2 orang yang tadi diri di atas pelaminan ini yang menyerupai kayak pengawal itu berubah juga gitu sosoknya jadi ular. Tapi gue juga nggak bisa ngeliat ekornya gitu karena mungkin terlalu panjang atau gimana, gue nggak ngerti juga lah. Dan semakin gue menolak buat mendekat, ular yang cewek ini tuh semakin ngedeket gitu. Dan di situ gue mulai sadar atau gimana ya, gue sempat bilang sama dia, nggak mungkin lah gue mau sama lu karena kan lu ular dan gue manusia. Dan setelah gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba tuh gue langsung bangun dan kaget gitu. Gue bangun dan kaget, gue tuh ngerasain apa ya, kayak bener-bener gue baru abis keluar dari dimensi yang beda aja gitu. Ini sekujur tubuh gue tuh keringetan gitu. Dan gue juga masih ngerasa takut, di dada gue masih deg-degan banget di situ kan. Ya udahlah, mungkin itu cuma mimpi kan. Dan gue liat jam juga masih jam 12-an malam gitu. Jadi ya mungkin gak terlalu lama lah dari gue balik ke rumah sampai setelah gue selesai mengalami itu, gak terlalu lama di waktunya gitu. Karena gue liat di jam juga masih jam 12 malam, belum pagi. Gue langsung keluar, gue cuci muka, gue lanjut balik ke tempat tidur buat tidur lagi. Nah, besokan paginya nih, gue sempet bilang sama teman gue, karena di tempat kerja gue yang lama itu ada teman gue yang bisa dibilang dia tuh indigo. Dia tuh bisa ngerasain dan bisa ngelihat apa yang mungkin nggak bisa gue lihat dan gue rasain. Dan gue nyoba buat nanya sama teman gue kan, sebut aja Angel ya namanya ya. Angel, gue waktu kemarin ke Cilember, gue tuh ngalamin kejadian yang menurut gue tuh di luar nalar pikiran gue, Angel. Gue sempet ngelihat orang di Cilember, 3 orang, 2 cowok 1 cewek, dan malam itu gue dimimpiin, Jol. Terus temenku nanya kan, lu dimimpiin kayak gimana, John? Kata dia. Iya, pokoknya dia datang ke gue, awalnya cantik, tiba-tiba dia berubah jadi ular gitu, Jol. Dan di situ teman gue mengiyakan gitu. Terus apalagi yang lu lihat, John, dan yang lu rasain? Untungnya di situ gue nolak, Jol, gue nggak mau, dan gue bangun di situ. Dia tuh seolah-olah kayak manggil gue buat duduk di singgasananya gitu, Angel, gue bilang gitu kan. Dan setelah gue bilang sama si Angel tuh bilang untungnya gue nolak gitu. Dia tuh nggak kebayang kalau seandainya gue pada malam itu mengiyakan dan untuk ikut ke pelaminan, mungkin kata si Angel gue bisa dibawa ke sana gitu, dan bisa aja gue nggak ada lagi gitu kan. Bahasa kasarnya itu ya gue udah ikut ke alamnya dia. Untungnya aja pada malam itu gue nolak gitu, karena yang dilihat sama si Angel itu memang sosok ular yang bisa dibilang penghuni atau penunggu curug tersebut gitu. Dan dia juga punya kuasa di situ. Bisa dibilang dia makhluk yang mempunyai kuasa yang tinggi lah, kayak seorang putri kerajaan gitulah. Jadi ternyata nih sosok ini tuh dia tuh suka sama gua gitu. Makanya dia datengin gua melalui cara yang nggak biasa gitu. Dan untungnya gue nolak pada saat itu. Bahkan si Angel juga sempat bilang, lu masih ditungguin, John, di sana. Katanya kalau lu balik lagi, lu masih tungguin sama di sana. Jadi kalau lu kesana ya lu lebih hati-hati lah. Kalau bisa jangan ke curug yang atas. Dan di situ gue bilang sama Angel, gimana Angel caranya biar gue nggak dimimpiin lagi atau nggak datengin lagi sama sosok ini. Dan kalau gue mimpi lagi apa yang harus gue lakuin, Angel? Dan si Angel ngasih saran sama gue, kalau misalnya dia datang lagi ke mimpi lu,
dan lu harus sama gitu. Lu tetap nolak dia dan lu tetap nolak dia. Karena itu suges John, kalau emang misalnya lu mau, ya otomatis lu mengiyakan kalau lu mau diajak dia buat duduk di pelaminannya. Oke, dan setelah itu gue mengikuti saran si Angel, dan untungnya sih setelah malam berikutnya sampai seterusnya gue nggak pernah didatengin lagi sama sosok itu. Jadi begitu cerita gue. Dan di sini juga buat teman-teman yang nonton video ini, gue juga pengen nanya gitu kan, mungkin lo ada yang bisa tahu apa sih yang gue alamin pada saat itu. Lo bisa nanti tulis komentar di kolom komentarnya channel YouTube Lentera Malam. Jadi ya gue pengen tahu lah apa yang gue alamin itu emang bener-bener mimpi belaka atau ya secara nggak langsung ya memang dia ada gitu. Kayak buat teman-teman yang tahu nanti bisa komen di bawah. Dan sekian dari gua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang John. John, sekali lagi thank you udah datang lagi di Lentera Malam. Siap. Ini sekarang kita mau review cerita yang lo bawain tadi nih, John. Boleh. Apa ya, kejadian pertama itu kan lu di pas villa ya? Nah, di villa itu lu sempet nanya gak sih sama tukang villanya atau warga di sekitar kalau di situ tuh villanya punya mitos angker atau gimana? Oh ya sempet, gue lupa ya tadi di awal buat ngejelasin villa itu. Jadi pas setelah pagi gue di villa itu ternyata emang jarak kuburannya itu terlihat jelas mal dari tempat gue stay di situ, dan nggak terlalu jauh. Jadi pas gue keluar naik pagar sedikit, di samping gue itu emang udah kuburan di samping villa itu. Oh, itu langsung kuburan? Iya, jadi jaraknya emang deket lah sama kuburan lah. Dan kemungkinan itu bisa jadi sih, karena kan pas malam gue kan nggak ngelihat sampai ke belakang kan, gue cuma lewatin kuburan. Dan ternyata pas gue sampai villa pagi-pagi gue lihat, gue naik ke pagar, dan itu di sebelah sana itu emang udah kuburan gitu. Oh, itu mungkin penyebab kejadian horor lu ya, sama temen lu juga ya? Sama temen gue. Oh ya John, nih masih di villa itu nih. Pas temen lu ketemu sosok anak kecil, lu sempet nanya juga gak sama penjaga villanya tentang sosok anak kecil ini? Pada waktu itu gue sampai balik nggak ketemu sih sama penjaga villa. Jadi pas gue balik, pas mau check out gue baru ketemu. Jadi gue nggak sempet nanya panjang lebar sama penjaga villa itu. Sosoknya kayak gimana sih yang temen lu lihat? Yang detailnya? Gue juga nggak tahu ya. Cuman yang dibilang sama temen gue cuman ada anak kecil aja gitu, duduk di atas motor. Dan jadi tuh dia waktu itu pas pengen nutup pintu atau ke motor, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya dia dari arah dalam mau keluar, dan tiba-tiba tuh dia langsung lari seketika, ketakutan, dan dia bilang kalau di situ ada anak kecil gitu. Oh, oke. Nah, ini untuk kejadian selanjutnya ini yang di Cilember ya, John ya. Intinya kan diikutin lah ya sama si sosok ini yang lo lihat tadi tuh ke rumah lo, sampai di rumah lo. Nah, lo ada gak dengar cerita dari temen lo bahwa temen lo itu ngelakuin kesalahan juga gak di situ? Kayaknya sih lebih gue yang ngelakuin kesalahan sih. Lo kenapa? Karena pada di Curug itu gue kayak nggak sengaja pengen nyentuh sesajen itu aja gitu. Mungkin dari situ kali. Karena posisi gue tuh paling deket sama sajen itu. Karena emang posisi sajen itu letaknya tuh ada di batu yang gede. Jadi tuh batunya gede tapi atasnya tuh permukaannya itu datar. Jadi dia bisa naruh apa aja tuh di situ gitu. Dan gue ke situ. Tapi lu padahal belum sampai ngerusak. Gue belum sampai megang. Untungnya teman gue bilang, jangan disentuh untuk tidak menyentuh sajen itu. Nah, yang lo lihat sesajennya itu masih baru atau udah lama tuh, John? Kayaknya sih udah lama ya, karena bunganya juga udah agak layu gitu. Udah seseger bunga baru dipetik atau seseger bunga baru dibeli lah. Pokoknya yang gue lihat ada bunga yang udah layu gitu bentuknya. Nah, ini gue penasaran sama sosok si cewek ini nih yang lo ketemu pas di Cilember ini nih. Itu dia apa ya, wajahnya tuh ada menandakan kayak apa ya, kayak keanehan nggak, kayak dia pucat atau apa? Enggak sih, karena apa ya, ya dia tuh yang gue lihat sosok cewek itu ya biasa aja gitu, pakai jeans, pakai baju hitam, dan yang dua orang ini juga pakainya biasa aja, kayak layaknya gue pengunjung biasa aja lah. Jadi bentuknya emang biasa, pada yang gue lihat itu biasa aja gitu. Cantik loh. Iya, cantik dan nggak ada keanehan lainnya. Ya udah John, sekali lagi John, promoin channel
YouTube lo yang baru ini nih, Jon? Oh iya boleh. Kebetulan juga gue lagi ngegarap YouTube ya, dan kontennya juga ya hampir sama lah kayak Lentera Malam, karena emang nih Lentera Malam tuh kiblat gue juga coy. Gue banyak belajar sama Lentera Malam nih, terutama Jamal, Adit, Trial sama Tia nih. Jadi buat teman-teman yang mau masuk atau ngeliat konten gue, bisa subscribe YouTube channel Jembatan Hitam. Jadi di situ gue bikin konten sama temen gue, kontennya itu story and mystery. Jadi di situ gue menceritakan juga pengalaman atau kejadian-kejadian misteri yang diceritakan langsung oleh narasumber. Dan gak itu juga, di konten gue ini juga ada konten explore YouTube. Jadi gue nanti bakal datangin tempat-tempat yang horor yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk gue explore. Dan gitu juga, gue juga masih ada salah satu konten yang keren juga lah di Bigo. Jadi gue live di Bigo, nama ID gue Jembatan Hitam juga, dan di situ gue explore live tempat-tempat yang serem. Dan kemarin gue juga udah sempat nge-explore kejadian yang pernah terjadi di Bintaro nih, kuburan tragedi Bintaro. Dan salah satu kuburan juga yang ada di daerah Jakarta Pusat, itu kuburan Raja. Dan itu serem banget. Jadi buat teman-teman lagi yang mau tahu video selanjutnya bisa follow atau subscribe Jembatan Hitam. Ya buat teman-teman juga yang punya rekomendasi tempat-tempat mistis atau tempat-tempat serem lainnya, teman-teman bisa bantu gua untuk DM langsung aja ke Instagram gua, dan nanti gue bakal datengin tempat-tempat yang menurut kalian serem. Tapi itu ruang lingkupnya masih di Jabodetabek. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, teman-teman bisa ngebantu gua untuk merekomendasikan tempat-tempat serem yang ada di daerah Jabodetabek. Nah, gitu aja sih, terima kasih buat teman-teman. Teman-teman nanti mampir aja lah ke channel-channelnya si Jon. Jon, lu di YouTube juga ada explore juga ya? Ada explore juga. Explore. Nah, jadi buat kalian nih yang daripada nungguin lama Lentera Malam buat apa, munculin lagi segmen telusur yang sama juga kayak si Jon ini explore gitu. Ya teman-teman mampir aja ke channelnya si Jon nih. Jembatan Hitam. Jembatan Hitam. Oke. Untung bukan kolong jembatan ya. Iya, salam. Ya udah, mungkin video kali ini cukup. Gua dan Jon Arya pamit. Lentera Malam, bye. Mantap. Mancing. Buat teman-teman yang main Bigo juga, di sini gue juga baru mulai buat konten Bigo. Jadi konten gue ini pamer belahan dada. Enggak canda. Jadi situ nanti gue bakal give lah buat teman-teman yang ngasih rekomendasi baju Batman yang ada sayapnya.